So, Manu Kopi. Kedai kopi yang satu ini udah cukup narik perhatian gua saat pertama kali gua lewat dan lihat. Ya, semacam jatuh cinta pada pandangan pertama gitulah. Langsung aja, di area depan dari Manu Kopi ini tersedia satu spot outdoor buat kalian yang suka ngopi dan nongski sambil ngerokok ataupun vaping. Masuk ke bagian dalamnya, di sini bukan kerasa agak luas, tapi ini emang bener-bener luas. Banyak banget hal yang gue suka dari bagian indoor ini, terutama untuk pembagian ruangnya yang cukup keren dan bijaksana. Di sisi sebelah kanan atau bagian depan dari pintu masuk ini ada sofa panjang dengan beberapa meja dan kursi yang terpisah tapi masih tertata rapi banget. Kayak ala-ala restoran gitulah. Dipadu-padankan dengan dinding belakangnya yang berwarna putih dan menggunakan keramik subway yang sangat clean, bikin spot di bagian ini lebih kelihatan neat, fancy, dan pastinya juga instagramable dibandingkan dengan spot di bagian lainnya. Di bagian kiri ada satu spot dengan meja dan tempat duduk berbentuk stol panjang baik di sisi sebelah kiri maupun di sisi sebelah kanan. Untuk panjangnya emang agak beda, yang di bagian sebelah kiri ini kayaknya emang sengaja dibikin lebih panjang buat ngabisin space aja dibandingkan dengan yang ada di sebelah kanannya. Dan yang di sebelah kanan ini malah jadinya justru lebih kelihatan mirip kayak minibar gitu. Lanjut ke bagian barnya, walaupun gak ada something yang really special terkait bar dari coffee shop ini, tapi somehow bar dari coffee shop ini tetap kelihatan cukup asik aja buat dipandang. Mungkin karena faktor pemilihan warna yang cerah, penempatan barang-barang dan beberapa aksesoris di bagian bar ini yang juga ditata cukup rapi dan selalu dijaga kebersihannya. BTW di sisi kanan dari bar ini juga ada etalase untuk beberapa appetizer kayak roti croissant yang bisa kalian pilih untuk jadi pasangan dari minuman yang kalian pesan. Oke, lanjut lagi ke ruangan berikutnya. Di bagian belakang dari coffee shop ini ada sebuah ruang kaca yang dikhususin buat rokok atau biasa kita sebut dan lebih dikenal dengan smoking room. Sebelum masuk ke ruangan ini, di bagian pintunya udah dikasih tanda no vaping, yang artinya ruangan ini hanya benar-benar dikhususin untuk kalian yang suka ngisep asap dari hasil bakaran tembakau asli aja. Jadi sayang sekali untuk teman-teman yang menyandang status sebagai vapor, mungkin bisa pakai spot di bagian outdoor aja dimana kalian bisa bebas mengekspresikan bentuk-bentuk asap dari vape kalian. BTW walaupun ini adalah ruangan yang dikhususin untuk perokok, menurut gue space-nya masih cukup tergolong luas. Jadi ya bisa gue bilang sama sekali nggak ada diskriminasi lah antara ruang untuk smoker dan non-smokernya kecuali vapor. So buat kalian para smoker tembakau pastinya kalian akan sangat nyaman untuk bisa nongski dan cari inspirasi di ruangan ini. Masih di area belakang dari coffee shop ini, tepatnya di bagian kiri ada sebuah toilet yang cukup bersih dan terpisah untuk perempuan dan laki-laki. Ini cakep banget sih. Mereka cukup smart untuk manfaatin ruang dan bikin toilet untuk perempuan dan laki-lakinya secara terpisah. Di depan toiletnya ini pun masih ada spot untuk wastafel dan kaca yang bisa kalian manfaatin buat dandan sebelum gebetan kalian datang. Tapi pastikan juga jangan pernah lupa untuk cuci tangan dan tetap selalu jaga kebersihan. Masih ngebahas bagian indoor dari coffee shop ini, satu hal yang paling gue suka di antara semuanya adalah jendela kaca yang cukup besar dan luas dengan kusen motif kotak-kotak dari aluminium. Dengan konsep jendela kayak gini, pencahayaan di coffee shop ini bener-bener terang banget secara natural dan maksimal dari paling depan sampai yang paling belakang. Atau dengan kata lain nggak harus nyalain banyak lampu di siang bolong. Yang pastinya akan lebih menghemat energi atau daya listrik dan pastinya juga lebih ramah lingkungan. Oke, lanjut ke beberapa detail dari coffee shop ini. Sebelumnya gue sempat mention mengenai jendelanya yang cukup lebar dan di sini ada beberapa titik di mana jendela ini bisa kalian buka sedikit. Jadi kalau mungkin kalian lagi nongski di sini dan ngerasa kedinginan atau butuh sedikit asupan udara luar, pastinya nggak akan ada masalah. Ngomongin tentang kedinginan, BTW ruangan di kedai kopi yang satu ini emang terasa cukup dingin karena di atas barnya ini terpasang 2 unit AC dengan ukuran yang kayaknya masing-masing 1 PK. Apalagi kalau pas hujan fix ini bakal dingin banget. Lanjut ke bagian desain dari ruangan ini, di sini gue notice ada beberapa tulisan-tulisan pakai LED light yang cukup keren dan bikin suasana dari coffee shop ini jadi terasa lebih hidup aja. Lanjut ke detail berikutnya, gue cukup suka sama pilihan desain-desain lampunya yang masuk banget dan senada sama vibes dari coffee shopnya.
BTW mungkin kalian juga bisa temuin beberapa model atau desain lampu-lampu kayak gini di toko-toko furniture kesayangan kalian. Selain itu di beberapa spot dari coffee shop ini juga terpasang pajangan-pajangan tembok kayak lukisan-lukisan atau tanaman-tanaman hias di atas rak atau ambalan di bagian smoking room. Detail-detail kecil tapi ya cukup oke lah. Lanjut lagi ke bagian lantainya. Nah, kayaknya di sini mereka pakein lantainya dengan lapisan vinil lagi yang bikin coffee shop ini jadi terkesan lebih anget, cozy dan homey. Pastinya akan bikin nongkrong jadi lebih betah. Dan gue rasa hal ini juga masih masuk banget sama suasana atau ambience dari Manu Kopi ini sendiri. Lanjut lagi, asbak rokok. Nggak kalah penting juga. Untuk urusan kebersihan, Manu Kopi udah nyiapin asbak rokok di seluruh meja pada bagian smoking room dan pada bagian outdoor. Jadi sekali lagi pastikan kalau abu rokok kalian mendarat di tempat yang sudah disediakan. Yang paling penting dari seluruh detail adalah gua selalu ngebahas colokan listrik. Oke, Manu Kopi, you guys really did a great job. Gua akan bilang dengan tegas bahwa Manu Kopi adalah salah satu coffee shop yang sangat tidak pelit untuk urusan colokan stop kontak listrik. Karena di setiap spot di ruangan indoor dari kedai kopi ini semuanya udah disertai dengan colokan listrik tanpa ada satupun yang terlewat. Bahkan di salah satu spot which is di bagian stall pendek yang gue bilang kayak minibar tadi, gue sempat ngira di sini mereka nggak sediain colokan listrik. Ternyata di bagian bawah mejanya tetap ada, dikasih satu-satu, lengkap banget. Gue nggak ngerti lagi. Intinya kalau kalian mau charge baterai smartphone, baterai laptop atau bahkan baterai Tamiya kalian sekalipun, di sini udah pasti aman banget. Satu hal lagi yang jadi concern gue mengenai sebuah cafe atau kedai kopi hari gini rasanya kurang lengkap aja kalau tanpa koneksi internet. Manu Kopi udah sediain wifi yang speednya bikin gue kaget. Gue sempat ukur pakai speed test dan ternyata untuk download speednya ini tembus hampir nyentuh 60 Mbps. Sedangkan untuk upload speednya tembus sampai 50 Mbps. Ini gue nggak paham lagi sih. Dipakai gaming lancar, dipakai streaming Netflix lancar, dipakai nonton YouTube resolusi 4K terlalu ngebut. Koneksi internetnya ini bener-bener kayak nggak ada hambatan sama sekali. Mungkin karena bayar tagihannya nggak pernah telat. Seperti biasa, bahas kafe atau kedai kopi pastinya juga harus bahas tentang menu-menunya. Pertama di sini gue cukup impress sama cara mereka untuk expose menu yang mereka punya. Mereka pakai papan di atas barnya yang bikin customer jadi lebih gampang kalau mau pilih-pilih. Selain itu di sini mereka juga masih tetap nyediain model menu selembaran yang dicetak biasa dan di laminating. Jadi kalian juga tetap bisa milih menunya sambil duduk-duduk santai. BTW buat harga menunya sendiri gue akan bilang kalau price listnya masih tergolong sangat reasonable. Untuk beberapa menu minuman di sini masih berkisar di harga belasan sampai dengan 20 ribuan aja. Dan sedangkan untuk harga cemilan masih stay di angka belasan ribu aja. Kecuali untuk harga makanan berat di sini mereka ada sediain chicken katsu yang katanya udah plus nasi di harga 38 ribu aja. Masih tetap masuk kantong lah karena nggak sampai tembus kepala 4 kalian udah bisa dapetin chicken katsu dengan nasi kayak di restoran Jepang. Di sini gue mau ngebahas beberapa menu yang sempat gue pesen. Ada menu Spice Hot sebagai signature dari coffee shop ini, Ice Green Tea Latte, dan dimsum untuk cemilannya. Oke, untuk menu Spice ini konsepnya agak unik. Mereka bikin menu minuman kopi yang di-mixing sama jahe. Well, rasanya agak sedikit mirip-mirip sama susu jahe gitu, tapi ini rasanya kopi. Untuk persentasenya sendiri masih cukup balance, mungkin sekitar 60% untuk rasa kopi dan 40% untuk rasa jahenya. BTW karena jahenya ini cukup sedikit berasa, jadi gue saranin pesen yang hot aja. Dan ini bakal jadi menu yang tepat banget buat kalian yang mungkin lagi nggak enak badan atau masuk angin. Lanjut ke menu berikutnya, Ice Green Tea Latte. BTW ini gue pesan berdasarkan rekomendasi langsung dari sang barista. Dan untuk rasanya sih seger ya, tapi nggak yang terlalu istimewa banget. Karena basically ini ya sirup green tea yang dimix sama susu putih aja. Cuma kalau pas cuaca lagi panas-panasnya, dijamin Ice Green Tea Latte yang satu ini bisa bikin mood kalian naik seketika. Berikutnya ada dimsum. Dimsumnya juga dimsum biasa, nggak yang dimacem-macemin kayak mentai atau lain-lain gitu ya. Komposisi dimsumnya ini cukup tebel dan masih berasa banget teksturnya. Untuk sausnya sendiri di sini kayaknya cuma pakai saus ABC biasa, tapi ya overall masih enak lah.
Hampir ketinggalan, di sini mereka juga ada jual biji kopi atau coffee beans original dari Manu Kopi yang bisa kalian beli dan cobain untuk brew sendiri di rumah. Satu hal lagi, ada gula. Di sini mereka ada nyediain gula yang udah ditata rapih dan dipisah antara gula putih dan gula merah yang bisa kalian ambil dengan bebas sesuai dengan kebutuhan kalian aja. BTW karena ini free, jadi diharapkan ngambilnya pakai hati, jangan pakai nafsu. Untuk perihal atau masalah pembayaran nggak usah repot. Di sini Manu Kopi udah sediain berbagai macam bentuk pembayaran. Bisa cash, bisa debit, OVO, GoPay, bisa macam-macam sampai scan barcode juga. Pokoknya lengkap. Segala metode udah dipermudah dan dibikin gampang banget. Jadi nggak ada alasan buat kalian untuk nggak bawa dompet atau nggak bawa cash di coffee shop yang satu ini. Mungkin kecuali nggak ada saldo. Untuk protokol kesehatan di bagian depan dari coffee shop ini udah dipasang tulisan wajib pakai masker. Kecuali ya pas kalian lagi makan, minum atau ngerokok lah. Di sini mereka juga nggak lupa untuk nyediain beberapa hand sanitizer yang bisa kalian pakai. Harusnya sih udah cukup aman. Lokasi dari Manu Kopi ini ada di Jalan Ciputat Raya, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Lengkap banget ya. BTW ini gue ngambil dari Google. Kalau teman-teman pernah ada lihat review gue di tepi kopi ya, Manu Kopi ini persis banget ada di seberangnya. Oh ya, untuk jam operasional dari Manu Kopi ini mereka buka dari hari Senin sampai Sabtu mulai dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam setiap harinya. Kecuali hari Minggu atau mungkin beberapa hari besar tertentu biasanya mereka tutup. Tapi kalau hari Minggu mereka udah pasti tutup. Jadi jangan buang waktu kalian buat pergi ke Manu Kopi di hari Minggu. Seperti biasa kayak review-review sebelumnya, gue selalu ngebahas tempat parkir dan di sini buat tempat parkirnya cukup luas. Jadi kalian bisa pilih mau parkir di mana. Untuk parkiran mobil atau motornya di sini teman-teman bisa lihat langsung aja kalau kayaknya hampir nggak ada masalah sama sekali untuk perihal parkiran. Jujur, untuk Manu Kopi ini gue bingung mau kritik apa. Kayaknya udah hampir perfect dari segala aspek. Paling kalau boleh saran aja di bagian outdoor mungkin bisa dikasih macam rumbai atau tirai dari bambu gitu yang bisa digulung. Biar kalau pas lagi hujan jadinya nggak tempias banget dan si customer tetap bisa nongkrong di luar sambil ngisep liquid favorit mereka. So, kesimpulan gue buat Manu Kopi ini adalah it's really such a nice place. Desainnya oke banget kayak model ala-ala restoran Eropa yang pakai desain kontemporer, instagramable juga iya, bisa buat upload momen bareng orang tercinta, dipakai buat kerja terlalu nyaman, dipakai buat nongkrong jadi bikin lupa waktu. Dipakai buat pacaran, ya kalian simpulin sendirilah. Singkatnya, Manu Kopi ini adalah kedai kopi yang nyaman banget untuk bisa kalian pakai dengan segala aktivitas, kebutuhan, dan rutinitas kalian. Itu dia review gue buat kedai kopi nyaris perfect yang satu ini. Jangan lupa untuk mampir dan follow IG-nya Manu Kopi juga. Boleh like kalau suka, dislike kalau nggak suka. Gue Wisnu, mohon undur diri. Dan sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya.